Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Dewi. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks cerita inspiratif, yaitu unsur kebahasaannya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian, ciri, fungsi, tujuan, dan struktur cerita inspiratif. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan lanjutkan tentang unsur kebahasaannya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, silakan Ananda sekalian berdoa dari rumah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Unsur kebahasaan cerita inspiratif yang pertama adalah adanya penggunaan kata atau kalimat deskriptif di dalam teks cerita inspiratif. Kenapa kok diperlukan kata atau kalimat deskriptif? Karena kembali kita flashback lagi di pelajaran sebelumnya, bahwasanya cerita inspiratif ini kan adalah suatu cerita yang mampu memberikan inspirasi bagi pembacanya, baik inspirasi itu dilaksanakan maupun hanya sebagai pengingat bagi yang membacanya. Nah, jadi diperlukan kata-kata yang mampu menggambarkan sesuatu itu secara nyata ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan kata atau kalimat deskriptif. Nah, kata atau kalimat deskriptif itu tadi kan adalah kata-kata atau kalimat yang berisi penggambaran secara rinci atau detail tentang suatu hal sehingga pembacanya mampu seolah-olah melihat ataupun merasakan hal yang digambarkan tersebut. Nah, contohnya penulis bisa menggambarkan tentang sosok tokoh dengan kata atau kalimat deskriptif tersebut, bisa menggambarkan tentang latar dalam cerita, bisa menggambarkan peristiwa yang dialami tokoh dengan menggunakan kata atau kalimat deskriptif. Nah, contohnya bisa Ananda lihat pada kutipan cerita inspiratif tentang tokoh bernama Afan Ghaffar ya. Diceritakan di sini Afan Ghaffar ini adalah seorang tokoh yang dulunya berasal dari keluarga kurang mampu. Beliau sangat serba kekurangan, harus berjuang lebih berat daripada anak-anak lainnya yang hidup di daerah perkotaan. Silakan Ananda baca saja ya. Nah, dari kutipan cerita tersebut, kita bisa melihat ada penggunaan kata atau kalimat deskriptif, terutama tentang penggambaran latar ya, latar ceritanya. Di sini latar ceritanya di mana? Ya, latar ceritanya adalah di sebuah desa ya, desa. Nah, desanya bagaimana? Digambarkan di sini yang pertama, lingkungan yang serba kekurangan. Jadi desanya itu adalah lingkungan yang serba kekurangan. Yang kedua, kekurangnya itu apa saja? Digambarkan juga di desanya belum ada SMP. Detail kan? Rinci. Itu tergambar di kalimat kedua. Karena di desanya belum ada SMP. Ia terpaksa harus sekolah di Bimaraba. Dijelaskan secara rinci. Ini namanya kata atau kalimat deskriptif. Selama 3 tahun sekolah di SMP Negeri Tente yang dijalaninya sejak 1959 hingga 1960, ia harus menempuh jarak sejauh 5 km dari rumah menuju sekolah. Nah, ini di kalimat ketiga juga dijelaskan secara rinci bagaimana jarak yang ditempuh oleh Afan Ghaffar ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama. Jarak tersebut bukanlah jarak dekat, apalagi ditempuh dengan berjalan kaki. Kalimat deskriptif berikutnya menggambarkan tentang lingkungan tokoh ya. Nah, kata dan kalimat dalam teks tersebut menggambarkan tadi yang Ibu bilang kondisi desa yang miskin, jauh, dan terbelakang. Dengan menggunakan kata atau kalimat tersebut,
kita dapat membayangkan seperti apakah gambaran desa yang dimaksud penulis tadi. Gambaran desanya tadi lingkungan yang serba kekurangan, desa yang belum ada SMP, harus menempuh jarak yang sangat jauh. Nah, itulah yang dinamakan dengan kata atau kalimat deskriptif, sehingga kita mampu membayangkan apa yang diceritakan oleh penulis tentang tokoh inspiratif tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua adalah menggunakan kata ekspresif. Jadi di dalam teks cerita inspiratif, penulis menggunakan kata ekspresif. Kenapa kok digunakan kata ekspresif? Kata ekspresif itu sendiri kan kata yang mengungkapkan suatu ekspresi. Dapat berupa gagasan ataupun perasaan tokoh atau pengarangnya. Melalui kata-kata itulah pikiran dan perasaan tokoh dan pengarang dapat diekspresikan. Biasanya kata ekspresif ini menggunakan kutipan langsung atau kata seru ya. Nah, bisa Ananda lihat pada contoh di slide ini. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama adalah Alhamdulillah, Tuhan pasti akan memberikan jalan hidup dan berpihak kepada kejujuran. Ucapnya. 2. Jeruk. Ini bisa Ananda baca saja ya, ada 3. Nah, ketiga kalimat tersebut kan merupakan luapan atau ungkapan perasaan tokoh. Yang pertama, di kalimat pertama, itu adalah ungkapan perasaan rasa syukur ya. Alhamdulillah, Tuhan pasti akan memberikan jalan hidup. Alhamdulillah itu kan menyatakan rasa syukur kalau bagi umat muslim ya. Di kalimat kedua, itu menggambarkan tentang semangat seorang pemuda. Teriak pemuda itu sambil merangkak. Nah, jadi ini orang yang berjualan buah tapi memiliki keterbatasan fisik ya. Jadi walaupun harus merangkak, tidak bisa menggunakan kedua kakinya, pemuda tersebut tetap semangat. Nah, jadi digambarkanlah ekspresif, katanya ekspresif di sini, sambil merangkak, menunjukkan kata yang itulah yang dinamakan dengan kata ekspresif. Capek, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga usaha. Saya tak mau menyusahkan orang lain, saya harus mandiri. Saya harus mandiri, tuturnya bersemangat. Nah, itu kata ekspresifnya, saya harus mandiri, tuturnya bersemangat. Nah, itulah yang dinamakan dengan kata ekspresif, kata yang mampu mengungkapkan perasaan yang dialami tokoh dalam cerita inspiratif. Baiklah, kita lanjut ke ciri bahasa yang ketiga. Ciri bahasa yang ketiga yang terdapat di dalam cerita inspiratif adalah, ini sering Ananda dengar ya, di cerita imajinasi, di cerpen. Pada semester ganjil kan sudah belajar tentang cerpen ya. Nah, di dalam cerpen itu pasti menggunakan yang namanya majas. Begitu juga digunakan di dalam cerita inspiratif. Majas itu sendiri apa sih? Majas itu kan adalah bahasa atau kiasan yang pada umumnya digunakan untuk menguatkan kesan suatu kalimat. Baik kalimat itu tertulis maupun lisan. Nah, karena ini adalah teks, maka kalimatnya tertulis ya nak ya. Sehingga kalimat tersebut mampu menghasilkan kata-kata yang indah, ekspresif, dan menimbulkan kesan bagi pembacanya. Majas ini sendiri dibagi menjadi 4 kelompok besar ya. Ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Nah, namun dari keempat jenis majas tersebut, ada yang sering digunakan di dalam cerita inspiratif. Di antaranya yang pertama adalah majas metafora. Nah, majas metafora ini adalah majas yang membandingkan secara langsung suatu hal dengan hal yang lain yang sifatnya itu hampir sama. Nah, majas ini sering disebut dengan majas perbandingan langsung karena perbandingannya tidak menggunakan kata penghubung. Jadi dia tidak menggunakan kata penghubung. Nah, contohnya bisa Ananda lihat
pada slide ini. Nah, majas metafora ini biasanya sering digunakan untuk membandingkan kondisi atau karakter tokoh dalam cerita inspiratif. Contoh, 1. Orang yang selalu tegak di tengah hantaman badai. Itulah potret kehidupan Afan Ghaffar. 2. Akan tetapi, menjelang separuh dari sekolah di SR itu, ayahnya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya meninggal dunia. Kita lihat di contoh 1 dan 2 ya. Hantaman badai, itulah potret kehidupan Afan Ghaffar. Jadi membandingkan secara langsung bagaimana kehidupan Afan Ghaffar tadi. Hantaman badai berarti sangat sulit kehidupannya. Jadi kata hantaman badai menandakan majas metafora di sana. Ini kalimat kedua, tulang punggung. Tulang punggung itu artinya apa? Pekerja ini ya, tulang punggung itu orang yang menjadi orang yang menanggung beban untuk mencari rezeki di keluarganya. Bisnis makanan yang dirintisnya dari nol seorang diri akhirnya naik daun sehingga dikenal masyarakat luas, dan kini bisnis tersebut memiliki 3 cabang. Nah, naik daun itu artinya sukses bisnisnya. Mental baja yang dimiliki Ayu membuat dirinya tidak pernah menyerah ataupun takut menghadapi segala rintangan dalam hidupnya, termasuk ekonominya yang lemah. Mental baja itu artinya orang yang memiliki mental yang kuat, tidak pantang menyerah. Nah, itulah contoh dari majas metafora. Jadi dia berfungsi untuk menggambarkan suatu hal dengan cara membandingkan secara langsung dengan menggunakan kata-kata metaforanya. Ada hantaman badai tadi, tulang punggung, naik daun, mental baja. Nah, majas metafora ini banyak lagi ya. Kata-kata metaforanya bisa Ananda lihat pada slide berikutnya. Nah, ini dia contoh-contoh kata-kata metafora. Ada gadis yang paling cantik di suatu desa itu digambarkan dengan kata kembang desa. Api itu digambarkan dengan kata si jago merah. Bulan dimetaforakan menjadi dewi malam. Anak itu bisa kita ganti katanya menjadi metafora kalau ingin menggunakan majas, menggunakan kata buah hati. Keras kepala, kepala batu. Oleh-oleh, buah tangan. Kerja keras sama dengan banting tulang. Nah, silakan anak-anak ibu baca saja. Kita lanjut ya. Berikutnya masih tentang majas. Yang pertama tadi ada majas metafora. Yang selanjutnya adalah majas perumpamaan atau simile ya. Majas simile ini adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung. Nah, jadi ini antonim, kebalikan dari majas metafora tadi. Kalau majas metafora membandingkan secara langsung. Kalau majas simile membandingkan secara tidak langsung. Nah, sehingga majas ini harus menggunakan kata-kata perbandingan. Misalnya, umpama, laksana, seperti, bagai, bagaikan, layaknya. Nah, itu kata-kata perbandingan. Karena tadi apa? Karena dia membandingkan secara tidak langsung. Beda halnya dengan majas metafora. Langsung dibandingkan, langsung digantikan kata yang ingin dimajaskan tersebut dengan kata metafora tadi. Kalau ini tidak. Makanya dia menggunakan kata-kata perbandingan. Seperti yang diberi garis ini ya, yang ditebalkan pada slide ini. Contohnya bisa Ananda lihat pada 3 kalimat di slide ini. Ibaratnya bahtera yang sedang berlayar tenang di lautan kehidupan. Tiba-tiba ia dilanda topan dan badai besar yang menimbulkan guncangan dahsyat. Ibaratnya. Ya, jadi ada menggunakan kata perbandingan. Nah, itulah tanda dia menggunakan majas simile. Kegigihannya dalam menuntut ilmu layaknya api yang membara. Layaknya api yang membara. Jadi kegigihan dalam menuntut ilmu itu dibandingkan, disamakan dengan
api yang membara. Nah, makanya dia perlu kata perbandingan, karena dia membandingkan secara tidak langsung. Dibandingkanlah dengan kata layaknya. Nah, ini contoh dari penggunaan majas simile ya. Kita lanjut. Majas repetisi. Majas repetisi itu apa? Majas yang mengulang kata atau kalimat untuk maksud atau tujuan tertentu. Nah, di dalam cerita inspiratif ini, majas repetisi ini fungsinya untuk apa? Untuk menekankan suatu hal. Berarti yang ditekankan itu adalah sesuatu yang penting, yang menjadi poin dalam cerita tersebut. Contoh di sini bisa Ananda baca saja. Di sini ada kata kejujuran yang ditebalkan ya. Jadi kejujuran itu merupakan poin dalam kutipan cerita yang ada pada slide ini. Nah, kata yang diulang lebih dari 2 kali atau 3 kali itu berarti kata tersebut merupakan majas ya. Majas yang berfungsi tadi apa? Untuk menekankan atau memberikan penegasan. Kalau kita hubungkan dengan kutipan cerita, dalam cerita tersebut, maka penulis ingin memberikan penekanan atau penegasan kepada pembaca bahwa jujur adalah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Jadi cerita inspiratif yang diangkat adalah tentang kejujuran.